1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Terima kasih Bu Yani. Jadi Yesus berdiri sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ditemukan orang yang sempurna, orang yang bersih, orang yang benar, yang bisa berkorban supaya dosa kita dihapus. Dulu orang Israel sifatnya hanya menutupi dengan darah. Menutupi dengan hari ini, tahun ini mereka buat dosa, mereka harus bawa korban pengampunan dosa. Ya, kemudian darah itu dipercik dan dosanya terhapus. Tapi kemudian tahun depannya mereka harus datang lagi, begitu datang lagi dan datang lagi. Tetapi kemudian tidak ada korban yang sempurna, ya, yang bisa menebus semua manusia di bumi ini. Dan Yesus sendiri yang datang ke dunia. Yesus sendiri yang datang mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita semua. Ya, jadi dia mati bagi kita semua. Kemudian ketika dia naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Yesus berdiri sebagai pengantara antara saudara dan Tuhan, antara kita dengan Allah Bapa. Ya, jadi kalau kita mau sampai kepada Allah Bapa, kita harus melalui Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang tidak ada jalan ke surga. Jalannya hanya melalui siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, belum pernah undang Yesus masuk dalam hati saudara, maka saudara harus undang Yesus. Karena apa? Tidak ada agama yang menyelamatkan. Ya. Kalaupun saudara digemit, tapi belum pernah undang Yesus masuk juga, saudara harus undang Yesus masuk. Karena hanya satu-satunya jalan menuju kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dia yang menjadi penyambung kita. Ya, saudara harus ingat ini. Ketika Yesus naik ke surga, 3 berkat penting. Yang pertama, dia memberikan kita Roh Kudus, Roh yang menolong kita, Roh yang menghiburkan kita ketika kita susah, ketika kita ada dalam tekanan. Roh Kudus menghiburkan kita, Roh Kudus menolong kita, berikan kita kekuatan baru, kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Lalu kemudian Yesus berdiri sebagai imam yang mewakili kita semua untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan saudara dan saya. Yesus berdiri menghadap Allah Bapa. Kemudian berkat yang ketiga, dia menjadi pengantara. Pengantara yang berfungsi apa? Pengantara yang menolong kita menghapus semua dosa kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, dia memberikan kita hidup yang kekal. Yang mau punya hidup kekal harus tinggal dalam Yesus. Amin. Yang mau punya hidup kekal harus tinggal dalam Yesus. Karena hanya lewat dia kita bisa sampai kepada Bapa. Ya. Dia sebagai pengantara yang mengampuni semua dosa saya dan saudara. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa di sana. Ya, saudara hanya berpikir hari ini kita semua merayakan Yesus. Hore, terima kasih Tuhan Engkau sudah naik ke surga. Nanti saya punya tempat di surga. Betul, saudara dan saya pasti punya tempat di sana. Karena Yesus sudah naik ke sana dan dia bilang saya pergi ke sana untuk persiapkan tempat buat saudara dan saya. Siapa yang mau punya tempat di surga? Tempat besar atau kecil? Nah, ada cerita katanya gini, kalau di bumi rajin cinta Tuhan, ya, rajin senang ikut rajin ke gereja, rajin melakukan perintah-perintah Tuhan, setia dengan kebenaran, rumahnya dibangun besar. Kalau orang malas ke gereja, mungkin tidak punya rumah di sana. Nah, ada pendeta bilang, jangan sampai kau melayani Tuhan, maka kau tinggal di pinggir-pinggir jalan, ibu. Ya terserah, aku Bapak melayani Tuhan, namakan puji sendiri. Nah, ya, semua kita mau punya rumah di surga, amin. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan itu buat saudara dan saya. Dan dia mempersiapkannya bukan supaya dia tinggal sendiri, tapi buat supaya kita semua ada bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia kasih Roh Kudus supaya kalau kita tertekan, kalau kita punya tantangan, kalau kita punya masalah dalam hidup, kita tidak lari tinggalkan Tuhan, tapi dia kasih Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita berseru minta Tuhan tolong saya punya masalah berat, Tuhan berdiri sebagai imam yang menolong kita. Dia minta sama Bapa, tolong sini, tolong mereka. Kemudian kita menangis dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai pengantara antara Allah dan Bapa yang menolong kita menjalani hidup ini.
Jadi memang hidup ini semua orang menikmati hidup. Ada yang susah, ada yang senang. Semua susah senang kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Semuanya bisa terselesaikan karena ada Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dan naik ke surga buat kita semua. Amin. Saudara bangga punya Allah yang hidup? Amin. Amin. Saudara senang punya Allah yang hidup? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kak Stevi, Mima tolong pimpin lagu Suka-Suka. Saudara tahu Suka-Suka? Suka-sukamu. Semua harus menari ya. Mu Tuhan. Ya, semua kita senang. Kita semua bersuka cita. Karena Yesus sudah naik ke surga buat kita semua. Kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Kita tidak perlu gentar dengan semua tantangan masalah hidup yang bisa kita hadapi. Kita tidak perlu takut lagi karena Yesus sudah naik ke surga. Dia berdiri jadi imam buat kita. Dia jadi pengantara buat kita. Dan dia mengirimkan penolong buat saudara dan saya. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Ayo berdiri semua. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan hidupku tenang, mau relakan nama-Mu dimuliakan. Ayo angkat tangan semua. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan. Ayo semua harus nyanyi. Angkat tangan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Ayo pemuda dong, ayo. Sekarang kita sebut. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan hidupku tenang, memuliakan nama-Mu dimuliakan. Kali ini suka-sukamu Tuhan. Ikut Mima. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Engkau pembela kami Tuhan, Engkau yang memberikan penolong bagi kami, hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di sini. Biarlah kami semua mengalami kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengalami di mana Tuhan sudah pergi dan menyiapkan tempat bagi kami semua. Kami boleh mengalami sukacita surgawi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan penolong yang sempurna buat hidup kami. Kami tidak takut lagi, karena itu kami menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi dia.
kita akan memberikan persembahan kita. Silakan persembahan kita sambil persembahan dijalankan. Kita akan pujian super